Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Tema pendekatan 4P dalam pengembangan bakat dan kreativitas dan pemahaman dunia anak oleh kelompok 1 Nur Ilahi dengan NIM F11222011006 dan saya Femi Febrianti dengan NIM F11222011009. Pengertian bakat dan kreativitas. Menurut Kartono 1995, bakat adalah potensi atau kemampuan kalau diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar dan menjadi kecakapan yang nyata. Syah Muhyiddin 1999, bakat sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Menurut Utami Munandar 1999, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk mencerminkan kelancaran, keluasan, orisinalitas dalam berpikir, dan kemampuan mengelaborasi suatu gagasan. Supriyadi 2001, kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Kemudian, ada konsep dasar kreativitas berdasarkan teori 4P. Pribadi, hal pertama yang harus kita ketahui dalam upaya mengembangkan kreativitas anak adalah dengan memahami kepribadian mereka. Kemudian ada pendorong. Dorongan dan motivasi bagi anak sangat berguna untuk mengembangkan motivasi intrinsik mereka. Dengan begitu, mereka akan sendirinya berkreasi tanpa merasa dipaksa atau dituntut. Proses merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas, di mana anak akan merasa mampu dan senang bersibuk diri secara kreatif dengan aktivitas yang dilakukannya. Produk, pada tahap ini, anak sudah biasa menghasilkan produk kreatif mereka. Selanjutnya ada teori pembentukan pribadi kreatif. Teori psikoanalisa memandang kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya dimulai sejak masa anak-anak. Tokohnya yaitu Sigmund Freud. Ia menjelaskan bahwa upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide yang tidak menyenangkan atau tidak dapat diterima. Ernest Chris menekankan bahwa beralih ke perilaku sebelumnya yang akan memberi kepuasan jika perilaku sekarang tidak berhasil atau tidak memberi kepuasan. Sedangkan Carl Jung ia percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Teori humanistik lebih menekankan kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Menurut Abraham Maslow, ia menekankan bahwa manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Sedangkan menurut Carl Rogers, ada 3 kondisi dari pribadi yang kreatif: pengalaman, kemampuan menilai situasi, dan kemampuan untuk bereksperimen. Teori kreativitas yang membutuhkan adanya dorongan dari dalam diri individu dari lingkungan. Selanjutnya, teori proses kreatif. Teori Walsh menjelaskan pada peringkat awal proses kreativitas adalah menghimpunkan data serta bahan yang diperlukan untuk penyelesaian sesuatu permasalahan atau pemikiran kreatif. Walsh menyatakan bahwa proses kreatif meliputi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi, tahap verifikasi. Teori belahan otak pengembangan kreativitas sangat erat kaitannya dengan pengembangan kognitif individu karena kreativitas sesungguhnya merupakan perwujudan dari pekerjaan otak. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Nur Ilahi. Kepada Nur Ilahi, dipersilakan.
Baik, perkenalkan nama saya Nur Ilahi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Pemi Febrianti. Yang kelima, teori tentang produk kreatif. Crowley menekankan bahwa perilaku kreatif memerlukan kombinasi antara ciri-ciri psikologis yang berinteraksi sebagai hasil dari berpikir konvergen dan inteligensi. Pemikir divergen mampu menggabung unsur-unsur dengan cara tidak lazim dan tidak terduga. Yang keenam, dunia anak, perkembangan otak, serta fungsi otak anak. Dunia anak adalah tidak mudah untuk memahami bagaimana sikap dan tingkah laku anak-anak yang pernah kita alami itu. Kesulitan utama dalam memahami dunia anak yaitu dikarenakan mereka tidak bisa bercerita tentang keadaan diri mereka sendiri. Anak-anak tidak mampu mengungkapkan bagaimana kehidupan psikisnya. Ketika anak-anak itu telah tumbuh menjadi besar, dapat kita amati tentang sikap, kegemaran, dan perilakunya. Yang kedua, fungsi otak. Terdapat dua model fungsi otak anak. Pertama, model otak dua sisi, Little Brain, yang menekankan otak kanan dan kiri. Yang kedua, otak Trinue Brain, yang menyelidiki fungsi otak dari bawah ke atas. Para ahli berkesimpulan bahwa antara otak kiri dan otak kanan terdapat pembagian tugas atau kerja. Otak kiri berfungsi untuk pemrosesan rasional, logis, linier, sekuensial, dan berurutan waktu. Sedangkan fungsi otak kanan yaitu analogis, metaforis, holistis, visual, spasial, dan sintetis. Otak Trinue model vertikal. Model otak Trinue berbentuk vertikal yang strukturnya dari bawah ke atas. Bagian paling bawah disebut batang otak, bagian tegang kuping limbik, dan bagian atas disebut neokorteks. Di dalam otak bagian tengah terdapat struktur yang luar biasa indahnya yang disebut sistem limbik. Bagian ini erat kaitannya dengan emosi dan ingatan khusus. Perkembangan otak anak dibagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan anak 0-2 tahun. Pada usia 0-2 tahun, neuronnya belum terhubung ke dalam jaringan-jaringan otaknya. Yang kedua, perkembangan otak anak 2-3 tahun. Pada usia 2 tahun pada umumnya telah bisa berjalan dan berbicara walaupun dengan kata-kata yang terbatas. Yang ketiga, perkembangan otak 3-4 tahun. Sistem kondisi neuron dasar anak telah berhubung dengan baik, sementara itu jaringan sarafnya mulai meluas. Yang keempat, perkembangan otak anak 4-6 tahun. Pada kondisi ini, susunan koneksi syarafnya sudah berfungsi dengan baik, sehingga dapat mengkoordinasikan otak dan gerak baik secara fisik maupun non-fisik. Yang terakhir, perkembangan kreativitas anak. Yang pertama, usia 5-6 tahun, anak mulai menyesuaikan diri dengan peraturan dan perintah orang dewasa di rumah atau di sekolah. Semakin keras kekuasaan orang dewasa, semakin beku kreativitas anak. Yang kedua, usia 8-10 tahun, keinginan untuk diterima sebagai anggota mencapai puncak. Yang ketiga, usia 13-15 tahun, upaya memperoleh persetujuan teman sebaya, terutama dari jenis kelamin yang berlawanan, mengendalikan pola perilaku anak remaja. Yang keempat, usia 17-19 tahun, latihan pada pekerjaan yang dipilih, upaya memperoleh persetujuan apabila pekerjaan menuntut kompleksitas dengan pola standar serta keharusan, maka akan membekukan kreativitas. Sekian dari penjelasan kita berdua. Semoga dengan ini bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton ini. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.